Satreskrim Polres Blitar menyampaikan soal ungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polres Blitar yang diungkap pada Jumat pekan lalu. Jadi di sebuah rumah kos-kosan di Wlingi yang diduga sebagai tempat penampungan para TKI, dan dugaannya non prosedural dan akan dijanjikan dikirim ke luar negeri. Terdapat 6 orang berada dalam satu kamar. Jadi jumlah orang yang berhasil kita amankan itu jumlahnya ada 28 ya Pak. Dokumen TKI-nya. Untuk TKI-nya, calon TKI-nya itu jumlah 26. Berikut juga telah kita amankan juga dari pemilik kosnya. Dan juga siapa itu? Oh iya, 27 orang berarti. Jadi 26 itu calon TKI ilegal dan 1 orang lagi itu adalah pemilik kosnya. Telah kita minta keterangan dan di mana di sana kita telah berhasil menggeledah dari barang-barang yang dimiliki oleh calon TKI ilegal itu. Ada berupa paspor dan juga KTP dan barang-barang dokumen pendukung lainnya. Dan juga selanjutnya untuk sekarang keberadaan korban ini sekarang berada di Dinsos Kabupaten Blitar dan direncanakan dalam waktu minggu ini akan segera diberangkatkan kembali ke masing-masing kotanya. Mereka berasal dari mana aja nih? Untuk daerah kurang lebih dari hasil identifikasi kami jumlah 18 orang Pak Kusnya? Iya, dari NTT. 18 orang itu jumlahnya di NTT, ada juga dari Sulawesi Utara Pak Kusnya? Ya, Bali. Dan juga ada yang dari Bali. Dan juga ada juga dari beberapa di daerah Blitar. Itu dari kapan dan masa di situ? Tergantung dari masing-masing orangnya. Ada yang telah menunggu kurang lebih 3 bulan, ada yang 2 bulan, dan ada juga yang baru berjalan kurang lebih 5 harian ya? 5 harian. Betul rekan-rekan ketahui bahwa masing-masing dari mereka ini yang sudah menunggu lama ini setelah mengurus paspor. Namun mengurus paspornya ini bukan hanya di daerah Blitar, tapi ada juga sampai diberangkatkan ke Depok, ada yang daerah Jakarta, dan juga daerah mana? Bojonegoro dan lainnya. Bojonegoro Barat. Ya Bojonegoro saya nggak tahu ya Bojonegoro bukan dia Pak. Terus selanjutnya terkait korban-korban ini setelah kami tanyakan memang tujuan dia itu diajak oleh salah satu terlapor yang dimana ini masih dalam perburuan atas nama EZ. Usia. Warga mana? Warganya mana? Warga Blitar lah. Atas nama EZ ini emang dijanjikan ya Kabupaten Blitar. EZ ini menjanjikan mereka akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai TKI. Yang dimana di sini kami telah berkoordinasi juga dengan pihak Disnaker mengatakan bahwa untuk proses pemberangkatan ini adalah suatu hal yang ilegal karena tidak ada izinnya. Ada yang di bawah umur nggak? Untuk sementara dari hasil identifikasi kami terdapat 1 anak yang di bawah umur, umurnya kurang lebih 17 tahun. NTT juga ya? NTT dari NTT. Laki-laki, Perempuan. Seluruhnya perempuan, tidak ada yang lain. Kalau pemilik kos ada peran dari kasus ini nggak? Sementara untuk pemilik kos ini baru sekedar kami minta keterangan terkait masalah di terlapor atas nama EZ ini menyewakan kosnya ini untuk 1 tahunnya seharga 7,5 juta. Kalau dari tadi kan ada 18 dari NTT, kemudian ada dari Bali, Blitar, sama Sulawesi Utara. Ya. Masing-masing berapa itu? Sulawesi Utara berapa? Sulawesi Utaranya 1 ya, Bali 2, 18-nya NTT, sisanya Blitar. Rentang usia dari berapa sampai berapa kecuali yang 17 tadi? Rentang usia sama peninggal berapa? 35. Kayak lebih. Ini sudah 8, 2002, 82 ini. Disebut apa? 82 berarti berapa ya? 42 lah. Ya, ada yang 42. Jadi Ezer ini pemikas atau tersangka? EZ ini kalau dapat saya katakan tersangka belum ya, karena masih buron. Posisinya masih buron ya. Oh gitu. Untuk atas nama EZ ini masih buron. Sementara masih kita tetapkan sebagai seorang saksi
tapi nanti kita sedang mencari keberadaan dari atas nama EZ tersebut. Yang pasti untuk dalam perkara ini dia sebagai terlapor, karena seluruh proses komunikasi dari calon pekerja imigran ilegal ini itu kepada Erna. Erna lah nanti akan memberangkatkan ke luar negeri. EZ itu Sampai sekarang Ya. yang perempuan. EZ-nya ini EZ-nya ini yang pada intinya masih buron, masih sedang kita cari keberadaan. Usia berapa? 50-an. 50-an. Profesi mbaknya apakah? Dulu mantan TKI apa gimana? Kami belum bisa dalami karena kita belum tahu orangnya yang mana gitu. Jadi pemilik kosnya Kalau- bukan EZ ini ya? Bukan. Keterangan dari mereka negara tujuannya mana? Bervariasi, ada yang ke Malaysia, Singapura, Arab Saudi juga ya. Arab Saudi juga ada. Tapi yang pada waktu itu karena proses kita waktu itu mengamankan jumlahnya 28 orang, sehingga kita fokuskan untuk pemeriksaan dahulu dan kita titipkan kepada dinas sosial. Dan modusnya itu perekrutannya seperti apa? Kita berbicara masalah mekanisme dulu ya. Mekanisme itu mereka sampai dengan nanti berangkat ke luar negeri itu mereka tidak mengeluarkan biaya sepersen pun. Tapi nanti Iming-imingnya. pada saat mereka akan bekerja nanti itu akan dipotong. Terus sistemnya ini ada beberapa lewat mekanisme lewat mereka punya saudara yang diberangkatkan oleh EZ ini, sehingga mereka tertarik sehingga menghubungi atas nama EZ ini akhirnya berangkat. Kalau untuk ART atau Sementara sampai sejauh ini kita monitoringnya terkait masalah ART. kalau tempat kos itu disewa digunakan untuk penampungan itu sudah berapa lama, Pak Kasat? Masih 2 tahun. Ya, kurang Sudah. lebih 2 tahun. Berarti 2 tahun sudah berjalan di situ ya. Berarti sudah ada beberapa yang diberangkatkan. Sudah ada beberapa yang diberangkatkan. Makanya untuk para korban yang ada sekarang ini merasa tertarik karena telah ada yang diberangkatkan oleh EZ tersebut. Kalau para korban ini pengakuannya selama di penampungan itu seperti apa Anda? Yang pasti mereka merasakan kebosanan karena sampai dengan 1 bulan, 2 bulan itu belum diberangkatkan. Iya. Mereka bosan dan juga merasa mereka tidak layak untuk tinggal di sana. Apakah Karena satu kamar bayangkan itu isinya 6 orang. Dan tidak ada Tidak kamar tidak di boleh dalam. keluar nih. Kalau berbicara tidak boleh keluar, kalian dari sana. Sampai sana sih. Tapi kemungkinan karena mereka ini orang dari luar daerah, pasti sulit mereka keluar. Paling lama berapa bulan di tinggal di sana? 4 bulan. Iya, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan yang paling lama. Apa- daerah sini ya kan? apa mereka juga merasa terlantar ketika di penampungan itu, misalkan Kalau untuk berbicara makan? mereka merasa terlantar atau bagaimana dapat kami katakan setelah kita amankan para korban ini mereka Iya. merasa berterima kasih atas kehadiran kita di sana. Dikarenakan mereka pertama kalau tidak dapat dikatakan terlantar mereka merasa terlantar karena dijanjikan akan segera bekerja tapi ternyata belum bekerja sama sekali. Pindah ke Kayak semacam di apa namanya di apa istilahnya digantung kayak dalam minibus PHP. Nah, di PHP. dievakuasi ke situ sudah berapa hari? Kita amankannya itu pada saat hari Jumat. Jumat pekan lalu ya.